tanya sedikit tentang bagian dari ini tadi yang keberapa Bapak? Kalau pemahaman saya ini ketiga. Jadi yang ketiga. Teras ketiga. Oh, teras ketiga. Jadi teras ketiga ini biasanya yang di dalam ini ada apa aja ya Bapak? Kalau secara budaya kan saya kemarin baca-baca bilangnya ini kawasannya itu Mbah Grincing Wesi gitu, itu nama. Coba aja nanti cari ya, Grincing Wesi. Jadi dianggap kalau zaman dulu mungkin kuncennya gitu ya, juru kunci. Zaman dulu gitu ya. Kuncen itu juru kunci. Juru kunci. Kuncen itu kan kunci gitu ya, jadi juru kunci. Ya. Jadi maksudnya sebelum ibadah kayak lebih atas dia kesini dulu. Jadi ini paling awal kayaknya di sini. Karena di sana kan sudah nggak ada lagi tempat ritual kan. Iya, sudah nggak ada. Jadi ini kayaknya ini paling awal. Nah kalau di paling awal itu kan ada pemahaman kita ya altar. Altar itu kan meja batu ya. Meja batu. Nah dia kan batunya kotak. Terus ada kalau di sini yang atasnya ada batu kotak kecil yang kelihatan dari sini tuh kan. Nah terus pinggir-pinggirnya itu kayak ada sungut tanduk begitu ya, tapi kalau diperjelas dia wajah manusia. Kalau di zoom gitu pakai wajah manusia. Itu maksud dari wajah manusia itu apa Bapak? Ada yang bilang ini manusia Garuda gitu. Namanya penafsiran ya, kan nggak ada bukunya. Tapi itu tafsiran orang-orang kalau itu bilang ya di masa sekarang. Oh sekarang. Karena kalau di masa dulu sudah nggak ada kitabnya. Jadi kitab tentang Candi Cethonya sudah tidak ada. Tapi penafsirannya adalah ya ini manusia ada sayapnya gitu. Nah, salah satunya yang manusia bersayap ya di kisah-kisah mitologinya India ya ada yang bilang Garuda, ada yang bilang Jatayu gitu. Jadi dia manusia tapi burung gitu loh. Jadi manusia setengah burung lah bahasa kita. Nah itu dianggap awal-awal. Jadi sebelum yang lebih ke atas kan paling sakral. Iya. Nah mereka ritualnya di sini. Minta izinnya mungkin di sini dulu, kulon nuwun ya. Permisinya di sini. Makanya itu kan ada tempat puji untuk dupa gitu kan, ada kemenyannya. Gitu. Jadi apakah setiap ini kan dalam bentuk kan ini ada beberapa barang kan di dalamnya ini. Nah, apakah barang-barang itu ada fungsi, ada gunanya? Kalau fungsinya lebih ke pemaknaan kali ya. Jadi pemaknaan altar, pemaknaan simbol, ya kayak kotak di atas gitu-gitu. Kalau pemahamannya ini ya kayak candi. Candi itu kan bangunan suci. Cuman dia bentuknya ya hanya kotak begitu saja. Kalau boleh tahu yang di dalam ini ada apa-apa saja Bapak? Kalau saya sempat naik kemarin ya hanya ini aja, batu seperti ini saja. Batu alas saja, dia datar situ saja. Jadi nggak ada benda lagi lain. Oh, jadi itu udah nggak ada benda lain? Bendanya cuma ini aja, altarnya ini saja, yang naik ini saja. Yang lainnya datar biasa kayak begini, batu datar. Kalau selebihnya ya cuman patung itu aja, patung apa tadi kura-kura itu aja. Yang lain kayaknya sudah nggak ada. Patung kura-kura. Yang sebelah itu ada kura-kura. Nggak kelihatan. Oh iya. Jadi Bapak bisa dijelaskan sebenarnya pemaknaan dari patung kura-kura ini apa? Kalau di sini menurut yang saya baca itu ada dua versi. Jadi ada yang bilang ini adalah perwujudan Dewa Wisnu. Jadi pemahamannya Wisnu itu menyangga dunia. Jadi pemahamannya kalau kalian lihat kartun apa ya itu ya, kartun Naruto atau zaman dulu Goku, nah itu kan ada kura-kura. Nah itu dia kura-kura terus ada gunungnya. Nah gunung itu Semeru, gunung permulaan lah gitu. Jadi pemahamannya mitologinya Dewa Wisnu itu memelihara ciptaan itu ya dia gendong dunia gitu, menggendong dunia. Jadi dia perwujudan suatu sosok ilahi atau dewa. Jadi wujudnya binatangnya kura-kura, pemahamannya begitu. Tetapi ada juga yang bilang bahwa di kitab Jawa itu kura-kura itu Dewa Brahma. Kenapa disebut Dewa Brahma? Karena ada kisahnya sendiri, mirip. Cuman itu orang Jawa di kitab Jawa, nggak asli di India. Tapi kalau di India itu pemahamannya kura-kura itu ya Dewa Wisnu. Mereka kan punya 3 dewa kan, Wisnu, Siwa, Brahma. Nah Brahma ini nggak kelihatan, jadi dia pencipta, habis itu nggak kelihatan. Nah kalau Wisnu itu memelihara cipta. Kalau Siwa itu ya kalau kita bahasa kita kiamat gitu ya. Akhir kehidupan. Ya kayak awal dan akhir lah. Menurut Bapak kalau di bagian altar ini, yang paling menarik itu apa?
Kalau saya strukturnya, bentuknya, satu dia kotak. Kotak berarti kan ada 4 sisi. Ya. Nah, lalu kalau di pemahamannya kan kalau kalian pernah baca tentang kata pelinggih gitu. Jadi orang-orang Hindu itu kan punya tiang. Itu dianggap pelinggih. Pelinggih itu linggih itu duduk. Nah, di atas itu dibuat kayak kursi. Tapi nggak ada sosoknya. Itu memang pemahamannya Tuhan itu ilah itu turun ke atas itu kursi itu. Tapi dia dibentuknya tiang. Nah, kalau di Jawa itu konsep 3 atau 4 titik ini adalah penjaganya memang 4. Penjaga 4, sedulur 4, dijaga 4 arah gitu-gitu pemahamannya. Oh, jadi ini tiap sudut atau sisi ini punya makna Iya, sendiri. pemahamannya ini dijaga oleh 4 penjuru gitu pemahamannya. 4 sisi. Berarti kenapa nggak bulat, kenapa nggak segitiga itu ada makna. Kayak di sana kan segitiga tadi, Ya, itu juga ada maknanya tadi bilang 3 dewi gitu begitu. Nah, kalau sini 4. Nah, pemaknanya apakah Jawa atau India, nah itu jadi diskusi juga. Oh, jadi itu belum ada yang tahu gitu atau masih jadi perbincangan? Ya terjadi yang namanya diskusi kan berpendapat masing-masing. Tapi kalau di India, kalau di Jawa ya saya lihat model pelinggihnya selalu begitu. Dia menara, kotak. Kalau menurut pendapat umumnya itu yang seperti apa, Bapak? Yang apanya? Apa Altarnya. Ya. Ya tempat duduknya para dewa gitu, tempat linggihnya. Itu pendapat umumnya. Pendapat umum. Termasuk kayaknya dari kalangan Hindu juga pemahaman. Jadi mereka kan tidak selalu menggambarkan Tuhan itu sebagai wujud gitu loh. Iya. Kalau dan bahasanya kerennya kan ya transendennya kan begitu. Nah, imanen itu kan yang tinggal, yang kelihatan. Nah, kalau yang transenden itu kan yang tidak kelihatan. Nah, jadi dia diwujudkan ya Tuhannya di situ, gitu. Tapi nggak kelihatan di atas altarnya itu. Makanya disakralkan yang paling atas disakral. Oh, gitu. Pemahamannya dia simbol-simbol. Ya kalau di banyak agama mirip-mirip sih. Kan selalu tempat tinggi kan? Iya. Masjid juga ada menara, gereja juga ada menara. Kalau pura-pura juga tinggi juga. Ini modelnya juga makin ketinggi. Makin tinggi makin sakral maksudnya. Makin tinggi Makin sakral. Jadi nggak ada lagi. Kayaknya bangunannya juga cuma kotak gitu aja, nggak ada. Jadi nggak ada. Pahatannya nggak ada juga. Nggak seperti bangunan yang lain yang punya pahatan lain gitu. Nggak ada. Ya, cuma kotak gitu aja. Nggak. Ukiran juga nggak ada. Jadi cuma batu. Jadi sini hanya ada batu dan nggak ada pahatan-pahatan Nggak ada. lain. Kecuali yang atas tadi yang kayak manusia. Ada salib. Selebihnya nggak ada. Itu bagus. Baik Bapak, sekian wawancara dari saya. Terima kasih Bapak. Ya, semoga jelas ya. Iya Bapak.